Halo pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang berjumpa lagi dengan Anda di podcast Imajiner G-Watch TV. Shalom untuk semuanya, kiranya kita tetap semangat dalam pikiran, semangat berinspirasi, semangat membuka wawasan berpikir yang lebih luas, dan tetap semangat dalam berbeda pendapat di suasana yang kondusif. Tim redaksi mendapat kabar, ada yang merasa stres mendadak dengan tulisan Imajiner yang dinarasikan gapibwatch.id. Bagaimana tanggapan Dr. John? Biasa saja Vira, dalam dunia jurnalistik atau dalam tulisan jurnalistik kita tidak bisa membuat 100% pembaca merasa senang dengan tulisan kita. Pro kontra itu ada, dan jika tulisan Imajiner dapat membuat orang terpesona, terpancing amarahnya, dan membuat terlarut pikirannya, dan orang tersebut merasa ada di peristiwa tersebut, sama persis peristiwa yang dia alami, merasa sama nomor sepatunya, disitulah permainan emosi jiwa mulai terwujud. Kita berhasil membawa pembaca terbenam dengan tulisan khayalan dan menjadikan tulisan Imajiner menjadi faktual untuk dirinya, yang artinya stres Imajiner sudah merasuk sukmanya dan berkelana serta menghancurkan pikiran sehatnya. Apakah sampai sejauh itu pembaca merasa seakan-akan dia yang dimaksud dalam tulisan Imajiner itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Seandainya ada yang merasa seakan-akan dia yang dinarasikan di tulisan Imajiner itu merupakan hak dia sebagai pembaca, kita tak bisa melarangnya. Dan sekarang tinggal pembaca tersebut mampu menahan diri atau tidak. Jika tidak bisa menahan emosi, dia akan melampiaskan kekesalan tersebut dengan berbagai macam cara, berbagai macam model dan gaya, berbagai macam jalan dan jalur stres ditempuh. Saya rasa Vira juga tahu akan tipe orang seperti ini, orang yang kalem secara superficial, namun hatinya seperti serigala berbulu domba, seperti kayu mahoni yang pahit dan mempahitkan. Tulisan Imajiner hanya tulisan fiksi, tulisan khayalan dari seorang penulis yang kreatif dan terdidik dari seorang pewarta yang mampu berfantasi. Jika tuh ada yang merasa tersinggung dengan tulisan yang Anda buat, apakah ini yang bisa disebut stres Imajiner atau stres Imajiner yang tak berujung? Iya, betul sekali. Stres Imajiner timbul tak kala pembaca tulisan Imajiner keliru memahami narasi tersebut, narasi yang dia baca seakan-akan menyinggung dia, seakan-akan tulisan Imajiner untuk dia gagal memahami arti Imajiner. Imajiner yang imajinatif dan Imajiner ini yang menjadi bumerang untuk pembaca kalau tak mampu menahan diri, bisa menimbulkan emosi jiwa dan gangguan jiwa, skizofrenia yang tak terkendali, dan mungkin juga sebelumnya akan mengalami ilusi yang melahirkan delusi. Dan ini perlu penanganan dini, Vira. Jika seandainya ada tipe pembaca tulisan Imajiner yang mudah tersulut emosinya dengan tulisan fiksi, apakah layak menjadi kontestan di persidangan Sinode Raya? Bagaimana tanggapan Anda? Masalah layak dan pantas diperlukan kejujuran dari diri sendiri. Dan sebaiknya konsultasi ke psikiater atau psikolog untuk pemeriksaan lanjutan sebelum diverifikasi total oleh panitia kredensi. Sampai sejauh itukah pemeriksaan yang harus dijalankan? Iya, tentu saja Vira. Pemeriksaan konsultasi sesungguhnya sangat berguna untuk mencegah dampak dan efek yang kurang baik dalam kerja tim. Dan sepatutnya mengundurkan diri dari pencalonan sebagai salah satu kandidat fungsionaris Majelis Sinode, karena mempunyai tipe jiwa yang meledak, mempunyai tipe jiwa yang tidak sanggup mengendalikan emosinya, gangguan jiwa yang dibalut dengan wajah penuh kasih dan kasihan alias melankolis. Dan kejadian seperti ini menjadi bahan masukan untuk panitia kredensial untuk lebih teliti dalam memverifikasi persyaratan para calon fungsionaris Majelis Sinode, I think. So, Vira. Terima kasih Dr. John, kiranya mereka yang terkontaminasi dan terbelenggu dengan stres Imajiner dan distorsi mental sebaiknya tidak mencalonkan diri sebagai kontestan di persidangan Sinode Raya. Salam Imajiner, Vira, presenter G-Watch TV.